Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih kawan-kawan Cakap Tamora. Hari ini kita kembali lagi nih Cakap-Cakap Tamora bersama tamu dan narasumber yang luar biasa nih, yang spesial juga di hati Cakap-Cakap Tamora. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang sastrawan ya, seorang sastrawan. Mungkin kawan-kawan Cakap Tamora sudah pada kenal, tapi hari ini atau malam hari ini kita bercakap-cakap santai dengan Pak Sugeng Setyadharma. Selamat malam nih Pak Sugeng. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan dari pagi hingga malam nih? Biasalah kegiatan orang tua ya. Iya. Tapi nggak tua saya lihat. Masih muda kok. Biasa kerjaan saya sehari-hari itu ngetik aja. Ngetik, menulis ya? Ngetik, menulis, tidur, makan, gitu loh ya. Tapi nikmat ya? Nikmat, nikmat. Ya, itulah pekerjaan masa tua. Tapi selain sebagai seorang sastrawan, Pak Sugeng apa kegiatan lain? Kegiatan saya nggak ada ya. Nggak ada ya? Sekali-sekali saya ngajar. Oh, ngajar juga. Ngajar sekali-sekali ya. Ya, menulis, mengelola rubrik budaya di salah satu koran terbitan Medan. Itulah. Oh, itu kegiatannya ya? Kegiatan saya. Ngajarnya itu di rumah atau di salah satu tempat gitu? Di salah satu tempat. Oh, Ya, tapi itu nggak rutin, sekali-sekali oh aja. bukan setiap hari ya? Bukan, nggak. Hari-hari saya itu ngetik, bikin naskah, bikin artikel, itulah. Itu hari-hari ya? Bikin Kesibukan puisi, setiap hari dia? bikin cerpen, itu kesibukan saya. Dan lebih santai sebenarnya ya pekerjaannya, artinya bisa di rumah dikerjai ya? Iya, memang sekarang itu yang saya cari, santai. Yang santai Karena ya? udah puluhan tahun lalu, Ya. kita udah jungkir balik kan. Jungkir balik, Udah capek. jatuh bangun ya? Jatuh bangun. Ada lagunya tuh? Jatuh bangun mengejar tahap apa gitu ya. Sekarang udah santai aja, nikmati aja. Tetap berkarya, Ya. tapi santai. Nggak usah terlalu ngoyo gitu. Jangan terlalu menggebu-gebu juga, nggak bagus ya? Nggak bagus bagi kesehatan batin, kesehatan fisik, nggak bagus. Nah, kita langsung perkenalan lebih dalam nih kepada Pak Sugeng. Bisalah diperkenalkan dirinya di depan kamera Cakap-Cakap Tamora, dari nama lengkap, pekerjaan atau alamat ya, lahirnya pasti di Tanjung Merawa ya? Enggak. Tidak ya? Nah, sekaligus bisa dijelaskan di depan Boleh. Cakap-Cakap Tamora. Saya itu asli anak Medan. Oh, asli Medan? Saya itu lahir di Amplas. Oh, di Amplas. Nah, Medan Amplas itu ada kelurahan Timbang Deli. Timbang Deli masuk kiri ya? Di situ. Dulu namanya Kecamatan Medan Johor. Oh ya. Sekarang Medan Amplas. Saya Aslinya lahir di situ ya? Saya lahir besar di situ. Udah sampai SMA. Ya kan. Terus saya kerja di Waspada, koran. Waspada. Nggak lama terus saya berangkat ke Jakarta, pindah kerja ya. Di Jakarta ada berapa puluh tahun gitu ya, sekitar 20 tahun mungkin. Di Jakarta masih tetap dengan hal yang sama atau Iya, beda? masih kerja di media ya. Media. Tapi saya pindah-pindah, mana pokoknya. Itu sebelum masuk ke dalam sastra? Udah. Oh, udah ya. Saya sebelum jadi wartawan udah nulis. Oh, udah nulis. Dari SMP saya udah nulis. Jadi waktu masih SMP itu masih tulis tangan gitu ya, di kertas itu. Itu saya tulisan saya itu udah dimuat di sejumlah koran ya. Dulu Mimbar Umum, kalau nggak salah, dulu ada analisa tuh, ada rubrik Taman Riang namanya. Itu pernah di situ. Itu di usia berapa itu? SMP. SMP udah? SMP. Keren ya Pak Sugeng? Tapi ya itulah. Sampai sekarang nulis.
Sampai sekarang. nulis. Sekarang usia berapa? Sekarang saya 60, mendekati 61. 61. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh sewidak siji, sewidak setunggal, menjelang sewidak setunggal. Artinya? Sewidak itu 60. Oh, Setunggal tuh siji satu ya. berarti 61. Nah, menjelang 61. Saya kelahiran tahun 62 ya. Nah, itulah. Terus awalnya kan di Amplas sehingga bisa akhirnya bertempat tinggal di Tanjung Morawa, seperti apa? Saya di Amplas, kan saya pindah ke Jakarta ya, kerja di beberapa media, Ya. termasuk saya pernah kerja di Majalah Pista. Majalah Pista itu grupnya media Indonesia, Oh, Surya Paloh punya. Surya Paloh. Di Gondang Dia itu kantornya, sekarang Gondang jadi Dia, kantor markas Nasdem itu kan. Tower Dulu kantor ya? saya itu. Tower Nasdem tuh ya? Iya, dulu kantor saya itu. Majalah Pista di situ dulu. Nah, pokoknya di Jakarta tuh ya muter-muter kerja di mana-mana gitu kan. Akhirnya tahun berapa gitu saya balik, tahun 2000 mungkin ya. 2000, tahun 2000 ada kayaknya. Balik ke 2000 Medan. balik ke Medan. Nah, balik ke Medan. Udah sampai sekarang. Jadi balik ke Medan, tinggalnya di Gang BO. Oh, Gang BO ya. Gang BO itu kan, samping sungai itu kan. Ya. Dari Depan situ, Simpang Abadi. dari situ pindah ke Limau Manis. Pindah ke Masih Limau Tanjung Manis. Merawa juga kan. Tanjung Merawa juga. Gitu. Tapi yang jelas sudah lama ya di Tanjung Merawa ya. Udah lah, udah ada 10 tahunan lebih lah. Lebih lah. Iya, lebih. Kalau dari 2000 berapa? 2000 tahun berapa lah, pokoknya 2000 ke atas lah itu, lupa saya udah. Udah lebih lah. Jadi dari Gang BO pindah ke Stal ya. Ya. Itu dari Stal pindah ke belakang lagi. Oh, di Stal sempat. Di Stal. Iya lah, Oh, sempat. yang di sini ya. Tapi saya sempat juga ke sana itu loh. Mana? Undian. Oh, sempat di Undian. Ada rumah saya di Undian, tapi sekarang udah saya jual. Tinggal sana. Kejauhan gelap gulita gitu. Setelah itu SD, SMP, SMA-nya di mana? Saya SD di Al-Wasliah ya. Al-Wasliyah. Al-Wasliah Timangdeli ada tuh. Oh. Kalau mau ke Patumba, Ya, itu ada istilah Al-Wasliah. Itu saya dulu. Oh. SMP-nya SMP Musda dulu, SMP Musda Medan Johor. Ya. SMA di SMA 6. SMA Negeri 6, Medan. Nah, tapi nggak selesai saya di situ. Kenapa? Pokoknya ada sesuatu ya. Oh. Karena waktu itu nulis-nulis ya. Ada kelas dengan guru ya, guru BP waktu itu. Tapi akhirnya selesai. Akhirnya selesai tapi di sekolah lain. Oh. Di sekolah lain. Nah, itulah. Selesai terus saya kerja di Waspada Di gitu Waspada, ya. Dari Waspada cuma sebentar Ya. ke Jakarta, balik lagi ke Medan, balik lagi ke Waspada sekarang kan. Sampai sekarang masih tetap di Waspada. Masih. Jadi saya sekarang tuh mengelola rubrik budaya, seni budaya Waspada itu. Walaupun sudah usia 61 tapi masih dipercaya di Waspada ya. Masih. Saya kan masih kuat misalnya. Masih kuat ya. Iya. Tapi kalau dibalik dia 16 jadinya. Kalau suruh lari sama Citra masih menang saya. Masih menang. Masih menang. Masih kuat ya. Iya. Sama Citra ya, apalagi sama saya ya. Nah, bisa nggak dijelaskan nih dengan singkat apa yang dimaksud dengan sastra menurut pandangan seorang Pak Sugeng? Sastra itu kan sebetulnya kalau bahasa sekarang ini, Ya. sastra itu kan bagian dari aktivitas literasi ya. Literasi itu ada sekian item, salah satunya literasi sastra. Sekarang itu, kalau dulu seni sastra gitu aja kan. Sastra adalah sebuah kegiatan yang berbasis pada kata, bahasa yang indah sebetulnya. Jadi orang berbahasa indah, baik secara lisan maupun tulisan, itu masuk kategori sastra. Termasuk Tapi sastra tidak berarti harus cuma puisi atau tidak. Kita membuat satu tulisan, esai atau artikel apa gitu ya, yang susunan kata-katanya adalah kata-kata yang indah, yang bagus ya. Jalan pikiran kita bangun tuh bagus, itu sastra. Mindset ya. Sastra. Jadi sekarang ada juga orang menyebut puisi misalnya ya, sebagai karya sastra, tapi isinya adalah amarah
ya protes apa. protes. Tapi protes itu kalau disusun dalam bahasa yang bagus, itu juga sastra. Sastra ya. Ya kalau kita misalnya zaman Rendra itu ada istilah sajak-sajak pamlet ya. Sajak-sajak pamlet itu puisi-puisi protes yang disusun dengan bahasa-bahasa yang indah. Itu Rendra ya. Belakangan terus ada Taufik Ismail juga bikin sajak-sajak protes gitu ya. Itu sastra. Jadi tidak selalu harus kata-kata yang berbunga-bunga, ya, kata-kata yang mengandung metafora, majas, nggak mesti begitu. Kalau juga. Pak Sugeng sendiri lebih ke mana tuh sastranya? Kritikan, protes, atau percintaan ada juga deh? Itu kan tema. Kalau tema ya. Kalau saya semua saya garap ya. Semua ya? Iya. Saya nulis esai, saya nulis cerpen, saya bikin novel, ya, saya bikin puisi juga gitu ya. Kata orang saya cenderung kuat di esai gitu kan. Orang yang lain bilang kadang-kadang saya lebih bagus nulis puisi gitu-gitu loh. Tapi itu kan subjektivitas mereka ya kan. Masing-masing lah ya. Mereka. Kalau saya semua saya tulis. Apapun yang saya kira menarik untuk saya tulis. Apakah itu dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dalam bentuk esai, saya tulis. Karena pekerjaan saya memang nulis gitu loh. Dan apa namanya, sebagai orang sastra lah kita bilang ya. Misalnya tadi puisi, sajak, ya kan. Itu memang diciptakan sendiri atau awalnya sering membacakan misalnya kayak Wes Rendra atau apa gitu? Enggak. Kata orang, ini kata orang-orang zaman dulu tuh, bakat itu cuma 5%. Bakat 5%. 95%-nya adalah latihan yang terus-menerus. Itu kalau kita belajar teater, itu kalau nggak salah saya yang ngomong tuh Stanislavski ya. Dia bilang itu, bakat cuma 5% dalam diri manusia. Setiap manusia punya bakat, tapi itu 55%. Cuma 5%? 95%-nya itu adalah latihan yang terus-menerus. Latihan ya. Jadi kita punya bakat menulis, kita punya bakat berakting, ya kan? Kita punya bakat macam-macam. Tapi kalau itu nggak dilatih, nggak ada gunanya bakat itu. Jadi harus latihan terus-menerus. Diasah ya. Diasah itu. Jadi sama dengan kita bikin puisi, bikin cerita kan. Kita punya bakat nih, bakat menulis. Tapi kita kemudian tidak mau membekali diri dengan membaca, dengan bertanya, dengan itu nggak ada gunanya. Kalaupun kita tetap nulis, itu tulisan kita biasanya kering, ya kan? Kering, nggak punya referensi. Artinya penulis itu sangat perlu ya. Iyalah. Membaca itu bagi seorang penulis, membaca itu yang utama. Karena dengan membaca dia punya referensi, punya perbendaharaan kata yang kaya, gitu kan? Punya penguasaan diksi yang banyak. Kalau enggak ya dia begitu-gitu saja. Jadi dia baca karya orang lain bukan untuk dijiplak, tapi untuk menjadi referensi. Nah itu bagi penulis. Nulis apa saja, mau nulis puisi, nulis cerpen, nulis esai apa, kuncinya membaca. Nah gitu. Tapi kalau sebagai penulis lah ya, kan pasti punya karya nih, Pak Sugeng. Udah berapa banyak karya-karya yang sudah dilahirkan? Oh banyak. Kok saya dalam bentuk buku, saya nulis buku aja mungkin udah ada 30-an ya. 30 judul. Baik buku sendiri, baik itu buku novel, buku esai, buku apa. Oh novel termasuk juga ya? Iya. Belum lagi kalau saya yang jadi editor ya. Ya editor. Belum lagi kalau nulis bersama orang lain, nulis bersama gitu. Banyak, udah 30-an kayaknya lebih lah. 30-an. Dan saya tulis. Saya ada nulis buku politik, ada. Saya nulis buku tentang narkoba, ada. Ada ya? Iya. Saya nulis buku tentang agama, ada. Berarti dia di mix ya, lengkap ya? Ya pokoknya semua saya tulis. Apa yang ingin saya tulis aja gitu loh. Ketika ada di benak, langsung bisa dicurahkan di tulisan? Iya tentunya kita baca, kita cari bahan. Misalnya saya bawa buku saya yang Syair Muhammad Rasulullah. Ya, itu buku Sirah Nabawiyah yang saya tulis dalam bentuk syair. Nah, saya kira itu belum ada di Indonesia. Tapi kok di luar sana sudah ada. Di Indonesia belum ada tuh? Belum ada yang menulis begitu. Misalnya
kitab Barzanji, ya. Nah, itu kan syair itu, atau syair burdah itu kan syair. Tapi yang nulis orang-orang ulama-ulama dulu kan, sekian abad yang lalu. Dalam bahasa Indonesia, syair Muhammad Rasulullah itu Sirah Nabawiyah ditulis dalam bentuk syair, belum ada saya kira. Baru saya itu nyoba. Oh ya. Di Indonesia tuh? Iya, di Indonesia. Keren juga. Biasanya Sirah Nabawiyah itu ditulis sebagai kitab sejarah gitu ya kan. Ya, kitab sejarah. Nah, saya tidak, saya tulis dalam bentuk syair. Dari sejak Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad mati, meninggal, wafat ya. Itu saya tulis dalam bentuk syair. Tapi faktanya memang nggak ada ya di Indonesia baru Pak Sugeng ya? Nggak ada. Karena nggak ada itu maka saya tulis. Kalau ada saya nggak mau juga. Kenapa bisa nggak ada ya? Ya nggak kepikir aja mungkin orang. Nggak kepikir ya sampai ke situ ya. Nah, dan kalau misalnya contoh riwayat hidup Nabi Muhammad, itu tak cukup buku setebal 300 halaman untuk menuliskannya, Pak. Itu butuh berjilid-jilid kitab kalau kita mau tulis. Karena segala sisi, segala aspek kehidupan Nabi Muhammad itu adalah buku tersendiri. Ini kan? Cara dia berjalan itu bisa jadi buku sendiri. Cara dia bicara itu buku sendiri, ya kan? Cara dia mengajar, cara dia makan, cara dia itu pokoknya nggak akan habis-habis tuh. Jadi, nah itulah. Jadi buku yang saya buat itu misalnya Sirah Syair Muhammad itu masih buku ya untuk sekedar apresiasi pada anak-anak gitu loh. Karena kalau anak-anak ini baca buku yang tebal, ya apalagi pakai catatan kaki kan udah malas dia. Ya kan? Jadi dia dibaca dalam bentuk syair gitu kan mungkin enak agak ringan dia ya bacanya. Gitu loh. Itu aja maksudnya. Nah, selanjutnya sejak kapan nih Pak Sugeng nih tertarik kepada sastra dan kenapa Pak Sugeng akhirnya memilih sastra sebagai tempat untuk berekspresi dan beraktivitas atau berkreativitas? Karena cuma itu yang saya bisa. Cuma itu yang bisa? Yang lain nggak bisa. Saya nggak bisa jadi birokrat, nggak bisa jelas. Saya orangnya nggak sabaran dan nggak bisa kerjasama dengan orang lain. Oh gitu? Iya. Bukan nggak bisa kerjasama gitu, bukan ya. Tapi bukan nggak bisa kerja tim gitu ya? Bukan nggak bisa kerja tim. Tapi saya nggak bisa melihat sesuatu yang nggak benar gitu. Saya diam gitu, nggak bisa. Saya berpuluh kali pindah kerja itu gara-gara persoalan seperti itu aja. Dan pindah dari kerjaan ini ke sini gara-gara itu aja. Kalau saya nggak melihat nggak benar langsung terus, disampaikan ya. Saya nggak bisa menyesuaikan diri ke situ. Mending saya menarik diri keluar gitu loh. Kalau nggak cocok, mending narik diri keluar aja gitu ya. Tapi kalau sastra memang dari SMP itu saya udah tertarik. Saya udah nulis dulu waktu kita sekolah zaman kita dulu itu ada pelajaran mengarang. Itu kalau pelajaran mengarang saya selalu dapat nilai 10 itu. 100 duluan dan selalu pulang duluan, keluar duluan. Itu saya ngarang memang dari kecil udah punya bakat berarti ya. Dari pokoknya kecil saya suka ngarang lah. Gitu. Pada suatu hari kalau dulu kan gitu kan. Di sebuah hutan apa gitu-gitu loh. Kayak dongeng gitu. Dulu. Zaman dulu. Sampai sekarang. Tapi ada nggak juga dibuat buku kayak gitu misalnya? Nggak ada. Kok buku ya kumpulan cerita pendek saya ada. Cerpen ya. Cerpen ada. Novel yang tulisan zaman dulu itu udah tak kemana-mana pun udah nggak. Dulu kan pakai mesin tik ya, nggak ada dokumentasi, gitu. Jadi ya hilang dimakan rayap apa gitu loh, hilang gitu. Tapi berarti Pak Sugeng juga mungkin kan suka baca buku pasti ya kan? Banyak lah buku di rumahnya. Insya Allah banyak. Banyak ya. Banyak. Dalam kondisi kejiwaan seperti apa tuh atau suasana batin yang bagaimana nih? Pak Sugeng menuliskan sajak-sajak atau puisi-puisinya? Dulu, waktu pertama-pertama nulis, saya nulis puisi itu nulis yang indah-indah. Orang menulis puisi itu rata-rata biasanya ada 3 hal yang mendasarinya. Pertama putus cinta, kecewa. Jadilah dia penyair, nulis puisi kan. Engkaulah bulanku atau lagi jatuh cinta itu dia pasti jadi penyair ya kan. Yang kedua di PHK. Orang di PHK tuh pasti nggak ada kerjaan, nulis dia tuh. Gitu loh. Yang ketiga orang yang nganggur. Ya nggak ada apa-apa, ya nulis ya, gitu loh.
Makanya rata-rata banyak orang menulis itu, mulai menulis setelah dia pensiun. Iya. Setelah dia nggak punya kerjaan, baru dia nulis bikin buku biografi apa segala macam. Nah, kalau saya enggak, saya belakangan nih malah kata orang, kalau saya nulis puisi, puisi saya itu penuh amarah. Penuh amarah. Penuh amarah. Tapi sebetulnya bukan amarah, saya cuma mengutarakan apa yang menjadi pikiran saya melihat kondisi yang ada gitu. Ya. Jadi mungkin pilihan diksinya yang terlihat gitu ya. Ya. Tapi sebetulnya nggak marah. Sebenarnya isinya nggak itu ya. Ya gitu juga pengungkapannya. Iya, cuma saya memang belakangan kalau saya nulis puisi, saya lebih memilih diksi-diksi yang lugas gitu loh. Yang nggak perlu orang merenung memikirkannya, tapi langsung mengena sasaran gitu. Nah, jadi kalau dulu kan kita masih pakai bahasa berbunga-bunga, pakai majas, pakai metafora, pakai simbol-simbol. Sekarang jangankan bahasa yang halus berbunga-bunga, bahasa yang terus terang aja orang nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya kan? Kita tegur orang dengan bahasa yang langsung, orang nggak ngerti ya kan? Ya. Apalagi pakai bahasa berbunga-bunga. Ataupun bahasanya keliling-keliling kalau kita bilang ya. Malah tujuannya itu, tapi keliling-keliling gitu ya. Nggak masuk tuh. Sekarang tuh eranya memang era harus terus terang. Harus kita sama dengan kayak sosial media pun bisa jadi tempat menulis ya. Bisa. Cuma ada kelemahannya kalau sosial media. Kelemahannya apa tuh Pak Sugeng? Kita menulis, kita sendiri yang menulis tanpa ada saringan. Filter. Tanpa ada filter. Jadi apapun kita tulis bisa kita muat di sosial media kan. Konsekuensinya, resikonya kita tanggung sendiri. Kalau di media dulu, media cetak, media ada itu nama peran redaktur, peran editor, benar. yang memeriksa naskah kita ini layak enggak dipublikasi. Filter lah ya. Bahasa-bahasa yang enggak cocok. Makanya penulis-penulis media cetak itu dulu ya, itu lebih bijak daripada sekarang ini, era medsos ini. Era medsos ini parah lah pokoknya. Parah ya. Iya, mau kayak mana gelar pendidikannya tinggi pun kalau udah nulis di medsos, apa tuh kan. Bahasa betul. Kadang-kadang kita tapi ya itulah zamannya begitu kan. Nah, itu. Zamannya itu begitu. Apalagi anak-anak yang baru tahu menyusun kata kan. Kalau nulis sudah kacau itu. Belum lagi kita bicara kaidah bahasa kan. IYD, titik koma apa gitu. Yang baca aja di medsos tuh. Bablas aja. Entah apa-apa ditulis ya kan. Udah tuh kaidah bahasanya entah kayak mana. Nggak bener. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa nih sastrawan yang Pak Sugeng kagumi nih, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang termasuk juga menjadi role model Pak Sugeng sebagai sastrawan lah? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya dari dulu nih, saya tak pernah mengidolakan orang. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Baik bidang apapun? Nggak pernah. Satu-satunya yang saya idolakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad? Dari dulu. Bahwa sekedar saya kagum, suka ada. Ada ya? Tapi bahwa dia inilah menjadi modelnya nggak ada. Nggak pernah saya itu. Tapi kalau Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad walaupun tidak bisa meniru total, tapi paling tidak ada hal-hal yang bisa kita yang coba saya saya implementasikan dalam kehidupan. Kalau sastrawan nasional ya saya kagum dengan Rendra gitu ya. Kagum. Dengan Taufik Ismail. Sekedar kagum lah ya. Ya, tapi bahwa dia itu panutan, idola enggak. Enggak ada ya. Di Tanjung Merawa ini sebetulnya dulu banyak sastrawan sebetulnya. Di tempat kita ini banyak ya? Iya, dulu ada namanya Bertino Vulkan. Itu sastrawan hebat. Tapi mati di mana kuburannya juga nggak tahu gitu saya ini. Sampai sekarang nggak tahu? Iya. Terus ada Rudi Paliskan. Rudi Paliskan tuh rumahnya nih Gang Armet nih. Terus ada banyak lah. Tapi ya itulah. Jadi saya daripada kita bicara tentang orang-orang yang harus kita kagumi, mending kita bagaimana supaya sastrawan, seniman di khususnya di Tanjung Merawa ini mendapat perhatian.
mendapat perhatian, mendapat Ya. eh, Reward lah ya, apresiasi. apresiasi. Kita kan, Bang Adi udah berapa tahun tinggal di sini? Kalau di Limau Manis saya dari menikah hampir 18 tahun. Pernah nggak ada kegiatan di Tanjung Rawa ini yang khusus tentang kegiatan seni budaya? Bukan dalam rangka ya, tapi khusus memang. Bukan dalam rangka hari besar, bukan dalam rangka 17-an. Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada kan? Udah puluhan tahun nggak ada. Dan itu bukan cuma di Tanjung Rawa sebetulnya, di mana-mana. Jadi Serdang ya? Ya semua ada, bukan Medan juga gitu? Medan juga begitu. Tapi kok di luar Jawa, di luar Sumatera, di Jawa misalnya ada. Di Jawa itu di komunitas-komunitas, di balai desa itu kegiatannya padat. Artinya nggak harus khusus hari besar ya? Nggak ada, memang harus ada satu tempat atau lahan yang disediakan. Wadah lah ya. Wadah, di mana di situ orang bisa melakukan apapun kegiatan seni. Iya, benar-benar. Apa aja ya? Iya, mau nari, mau baca puisi, main mau musik, berteater, ya. bermusik. Masih ada. Nah, itu kan nggak ada kita di Tapi Tanjung itu Rawa. sebagai harapan Pak Sugeng juga nggak ke depannya? Untuk hal itu? Saya pernah ungkap itu Iya. dulu beberapa tahun yang lalu. Iya. Termasuk itu di Deli Serdang. Deli Serdang tuh udah berapa tahun? 77 saya. Umurnya sama dengan kemerdekaan ya, 77 tahun ya. 1 tahun. Mana ada Deli Serdang tuh sampai sekarang gedung kesenian? Ya kan? Adalah dibikinkan di belakang museum tuh amphitheater. Ya, Tapi itu nggak, sangat tidak representatif. Tidak ya? Tidak. Di belakang menyempil gitu loh kan. Dan tempatnya sangat tidak apresiatif. Harusnya menurut Pak Sugeng seperti apa gedungnya? Dibuat satu gedung kesenian yang representatif, di mana di situ bisa orang pameran lukisan, bisa berteater. Ya seperti ruang publik namanya ya? Mesti ada begitu untuk Deli Serdang kan. Deli Serdang tuh ada tempat untuk bertunjuk kesenian di komplek komplek kantor bupati kan ada tuh panggung terbuka juga kan. Dekat masjid tuh dulu. Dekat masjid. Kan ada tuh open stage. Sekarang ada kan? udah nggak ada. Sekarang dibuat jadi tempat apa kan? Tempat orang mau haji. Manasik. Di situ. Nah itulah. Dulu ada kan? Dulu ada. Open stage tuh ada. Tapi di samping sekarang, kantor DPR itu. Sekarang udah nggak ada kan? Mestinya ada tempat khusus berkesenian. Tempatnya itu nggak perlu juga harus luas, nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Tapi ada gedung khusus di situ di mana para senimannya bisa berekspresi. Itu dulu saya pernah sampaikan ke Pak Usup gitu-gitu ya, menawarkan pokok-pokok pikiran. Tapi ya nggak tahu lah saya kan kenapa nggak bisa berlanjut. Bisa kemudian ditempatkan di gedung P3UD misalnya itu kan. Ya, tapi itu kan bukan gedung kesenian, itu gedung UKM apa itu kan. UMKM. Nggak mungkin di situ. Masih ada tempat khusus gitu loh. Ya. Baru mantap itu. Itu salah satu harapan juga ya. Iya, harus ada. Harus ada tuh ya. Harus ada. Jadi saya kira memang pejabat yang berkepentingan di Deli Serdang tuh yang berkepentingan terhadap seni budaya memang harus jalan-jalan juga. Misalnya pergi ke Jogja, lihat bagaimana kehidupan seni budaya di Jogja. Ya. Iya. Ke Singkawang. Singkawang itu bahkan punya museum seni rupa. Singkawang? Iya. Bayang itu Singkawang di Kalimantan. Ada museum seni rupa mereka. Ada ya. Ya, gedung tempat pameran lukisan di situ seni rupa. Bisa. Deli Serdang itu kan sebetulnya strategis. Iyalah, dulu dia menjadi kota satelit ya, penyangga Medan kan. Sekarang kan udah enggak. Dia berdiri sendiri. Di sini ada bandara, apa lagi? Bandara internasional lagi. Internasional lagi. Di situ mesti ada mestinya dibikin. Sama dengan mungkin setuju ya. Ya kita ada bandara internasional, walaupun kecamatannya bukan kecamatan Tanjung Berawa, tapi dekat dari Tanjung Berawa untuk ke sana. Paling tidak memang kayak UMKM itu lebih dikembangkan sebenarnya di jalan-jalan Sultan Senang. Iya, benar. Kita pernah tawarkan begitu, tapi ya memang nggak tahu kita kendalanya di mana, kenapa nggak bisa jalan. Ya. Tapi ya gagasan-gagasan untuk bagaimana seni budaya di Deli Serdang di Sumatera Utara ini, daerah yang paling banyak senimannya itu Deli Serdang. Deli Serdang ya.
Ya, baik seniman tradisi maupun seniman modern. Bahkan bisa sampai ke nasional banyak ya. Iya. Deli Serdang tuh gudangnya di Sumatera Utara ini, gudangnya itu gudang seniman Deli Serdang. Tapi nggak tahu saya gimana apresiasi ya dari penghargaan sendiri pemerintah untuk terhadap ini. Dulu memang ada katanya bantuan apalah gitu ya, rutin dari dinas Budpar apa gitu ya. Tapi sekarang gimana nggak tahu. Yang saya tahu sampai sekarang itu para seniman itu hidup masing-masing sendiri, menghidupi dirinya sendiri-sendiri. Nggak ada wadah tempat yang khusus tadi ya. Nggak ada dukungan. Bayangkan aja daerah kecamatan Tanjung Brawa yang dekat dengan pusat pemerintahan aja kondisinya begini. Ya kan? Gimana yang Sibolangit, yang di Hamparan Perak, gimana yang jauh dari pusat pemerintahan? Iya, betul. Nah itu harus kita perhatikan juga. Kita harus dorong itu. Jadi kapan-kapan nanti Bang Ade bisa wawancara dengan Camat Tanjung Brawa. Iya. Gimana ini Pak? Sarannya luar biasa. Iya, gimana ini Pak? Kita hidupkan Tanjung Brawa nih. Ya. Saya pernah minta dulu maupun kasih kita lahan Pak. Bukan banyak gedung-gedung XPTP nih yang kosong, ya kan? Pinjamkan ke kita gitu. Pinjam pakai ya. Pinjam pakai biar kita kelola. Dulu ada beberapa pilihan termasuk yang rumah tua ex Belanda yang di mana itu yang di Bandar Labuan, mau ke Bandar Labuan. Oh iya. Dulu pernah kita coba untuk kita minta biar kita kelola, kita lanjutannya. Nggak ada jawaban. Nah, kita bersih, kita rawat gitu ya. Terus yang di sini nih yang mana yang dekat Rispan apa ini gitu kan banyak gedung. Iya. Pernah kita tawarkan minta. Biar kita yang rawat, kita di situ menjadi kan tempat kegiatan. Nah, tadi kan kita tahu Pak Sugeng juga di salah satu wadah sastrawan ya, Posat ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Posat dan tahun berapa didirikan? Dan apa fungsi Posat di Deli Serdang? Posat itu forum ya, singkatan itu Forum Sastrawan Deli Serdang. Ya. Dulu tahun 2018 ya, 2018. Resminya diaktifkan di tahun 2018 Oktober. Pas 28 Oktober di Batangkuis. Nah, jadi sejumlah sastrawan Deli Serdang berkumpul, kita deklarasi ini. Gunanya ada apa? Untuk menampung kreativitas, aspirasi segala macam lagi dan menyatukan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan apresiatif ya. Dan selama berapa tahun ini kita lakukan itu. Mungkin di Sumatera Utara ini yang bikin misalnya emak-emak baca puisi kita. Oh iya. Dulu di Batangkuis tuh mama baca puisi, terus suami istri baca puisi, ya. Puisi-puisi masuk ke rumah-rumah gitu. Kita melakukan apresiasi lah ya, sehingga orang kenal, oh ini sastra, ini puisi. Oh dia kemudian kenal, oh ini sastrawannya ini tahu dia. Itu yang kita lakukan. Terus pada perkembangannya kita bikin buku dan bikin buku karya-karya sastrawan itu lah. Nah itu. Tapi belakangan semakin kemari kita dengan Pemda Deli Serdang agak kurang harmonis gitu ya, kurang baik lah. Apa penyebabnya? Enggak tahu, tapi mungkin ada pihak-pihak lah yang membisiki hal-hal yang nggak benar ya. Tapi itu nggak menjadi masalah. Yeah. Satu hal yang penting bahwa Posat itu udah 5 tahun mau 6 tahun. Selama membawa nama Forum Sastrawan Deli Serdang, Posat itu nggak pernah menerima bantuan dari pemerintahan Deli Serdang. Minta pernah ngajukan proposal, tapi nggak pernah didapat, tuan. Sampai akhirnya kita berkesimpulan bahwa Posat bukan menolak bantuan, tapi Posat sudah berhenti menjadi peminta-minta. Jadi kita nggak mau lagi bikin proposal, nggak mau. Sampai sekarang. Jadi kalau ada kegiatan, kita bikin kegiatan ya pakai uang kita sendiri aja. Dari mana datangnya nggak tahu lagi. Kalau misalnya apa, ya mau patungan, mau apa. Iya, pokoknya itulah. Jadi kita nggak pernah lagi ngajukan proposal. Nah itu. Jadi intinya ya kita tetap ingin Deli Serdang tuh
Tapi arti kan bukan berdasarkan itulah menjadi sebuah masalah, tapi menurut seorang Pak Sugeng, yaitu menjadi pembelajaran supaya ke depannya pemerintah lebih peduli lah ya Iya, dengan seni ya. kayaknya memang Posat tuh punya masalah komunikasi dengan Pemda ya. Perasaan saya nih, apalagi setelah ketuanya Pak Mihar itu ya, Mihar Harap meninggal, terus Pak Mahyudin Lubis meninggal gitu ya. Tinggal saya sendiri sekarang. Kalau Pak Sugeng sendiri di Posat sebagai apa? Sekretaris. Sekretaris. Nah, jadi ketua meninggal, bendahara meninggal. Tinggal Pak Sugeng sekretaris. Tinggal sama kawan-kawan itu kan. Kawan-kawan yang lain pengurus ya. Jadi sejak mereka meninggal memang komunikasi saya kurang bagus dengan Pemko ya. Karena itu tadi faktor Pemkap ya. Faktor saya itu orangnya nggak bisa ini memang. Kalau nggak suka gitu aja udah. Jadi emang gitu loh. Nah itu yang bikin. Kalau mereka dulu masih ada spontan aja tuh ya. Mereka dulu masih ada komunikasi masih ada tawar menawar gitu. Kalau saya nggak bisa udah. Mau nggak membantu ya udah nggak usah bantu gitu loh. Nah, itu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan Posat. Masih jalan ya. Kegiatan-kegiatan apresiatif masih kita lakukan. Tapi poin yang kita dapat di Cakap-Cakap Tamora malam hari ini itu tadi bahwasanya ya ditingkatkan lagi sebenarnya kepedulian pemerintah terhadap hal-hal seni ya. Itu sebagai apa ya? Ya karena itu kan sebenarnya sebagai pendorong kinerja pemerintah juga sebenarnya ya. Bang, saya bilang satu hal ya. Ya. Pemerintah yang mengabaikan pembangunan seni budaya di daerahnya, baik itu pemerintah pusat, kota, kabupaten, provinsi, kota daerah itu pasti akan kering. Benar. Tidak ada satu daerah yang nampak segar kalau seni budayanya mati. Ya. Jadi mestinya Pemkap Medan, Deli Serdang, Pemkap Deli Serdang mestinya mulai berpikir itu. Gimana caranya? Banyak seniman sini loh Bang. Seniman banyak ya. Seniman tradisi Jawa, Simalungun, Karo, berserak di Deli Serdang nih. Apalagi seniman modern kan. Artinya kita kaya dengan seniman ya. Kaya. Di Sumatera Utara ini gudang seniman itu di Deli Serdang. Deli Serdang ya. Nah, itu mestinya tapi kan dalam beberapa kasus saya bilang aja nggak tahu saya di Dispora Budpar itu kayaknya lebih menonjol like and dislike gitu ya, pejabat yang berwenang di situ. Suka atau tidak suka ya? Terhadap seseorang. Jadi kalau ada event ini yang diundang ya itu aja. Jadi kegiatan di Deli Serdang seni itu nggak lebih dari nari, nyanyi, ya kan? Nggak ada bikin kegiatan yang dimana para sastrawan penyair suruh baca puisi, ya kan? Pasti kegiatannya nari, nyanyi. Itu gitu kan. Sehingga orang-orang seni itu merata diikut sertakan ya. Mestinya ya itulah ya. Jadi dulu kan kita pernah juga gagas ya supaya supaya Deli Serdang itu punya dewan kesenian. Dan kita gagas dari awal segala macam. Akhirnya mentah sampai sekarang nggak jelas lah pokoknya. Tapi sekarang ada itu katanya. Majelis Kesenian Deli Serdang, Dewan Kesenian ada katanya. Sama nih yang diceritakan Pak Sugeng dengan yang diceritakan Mas Heru waktu dipanggil di Cakap-Cakap Tamora, Dewan Kesenian tadi. Nah itulah. Tapi dewan-dewan itu ya saya kan di Dewan Kesenian Sumatera Utara juga. Ya namanya itu. Harusnya Dewan Keseniannya itu yang dibentuk ya. Sebetulnya tak perlu juga, Bang. Nggak perlu. Terus, yang penting itu sebetulnya kalau kita membangun seni budaya di satu daerah adalah alokasi anggarannya dulu, ya. Dan itu urusan DPRD kan, dengan eksekutif lah. Iya, dengan bagian itu perencana Bapeda mereka lah itu yang merencanakan. Ada anggaran dialokasikan dari APBD, ya kan? Baru bikin perwub atau perwal kalau wali kota kan? Perwub atau perda, peraturan daerah. Atau peraturan bupati bisa peraturan bupati bikin. Memang untuk kesenian
membangun seni budaya di Iya, sini, iya, iya. ya kan, alokasi dari APBD sekian. Dan saya pernah dengar itu delik sedang sebetulnya CSR itu dari CSR. perusahaan Ya. itu miliaran loh Pak. Itu pun bisa dialokasikan. Iya, sebenarnya. tapi dan kemana itu gitu loh? Karena saya nggak pernah ngalamin, tapi Iya. teman-teman cerita, Iya. kalau ketika kita ajukan proposal ke satu perusahaan, Iya. perusahaan itu nggak mau ngasih. Kenapa? Mm-mm. Jawaban dia sudah kami serahkan sepenuhnya ke Pemkab. Oh. Nah, Pemkab lah nanti yang membagi-bagi tuh kan ke dinas ini, ke Iya, dinas ini gitu. Tapi kesenian nggak pernah dapat kayaknya tuh, nggak pernah dapat alokasi. Kesenian nggak pernah dapat ya. Ya saya ya, orang lain nggak tahu, tapi saya nggak pernah dapat itu dari CS itu. Iya. Dan itu miliaran loh Pak. Iya. Kalau nggak salah dulu tahun berapa gitu 21 miliar tuh dari CSR perusahaan. Banyak kan perusahaan dari. Nah itulah. Artinya bisa dengan anggaran itu bisa Dari CSR itu aja sebetulnya bisa ya. menghidupin seni. Seni ya. Iya, nggak usah ngambil dari APBD misalnya kan. Iya, iya. Dari CSR perusahaan ini alokasikan sekian persen untuk membangun seni budaya. Tinggal kebijakannya aja ya. Nah, karena itulah butuh pemimpin daerah yang paham Yang paham. seni budaya, paling tidak suka seni budaya, gitu loh. Jangan politik mulu, jangan. Sehingga terakomodir juga seni budaya. Iyalah, gitu loh. Kan seniman itu sebetulnya tuntutannya nggak banyak Pak. Nggak banyak ya. Nggak, seniman tuh nggak ada yang minta kaya tuh dari kesenian ya. Cukup dia bisa hidup dari seni itu udah cukup, dia udah senang dia. Gitu. Sama dengan semua masyarakat umum pada umumnya. Iya. Nggak minta kaya, yang iya. penting mau apa namanya untuk kebutuhan Iya. perut. Dia Aman bikin ya? kegiatan, ya kan? Dia undang pejabatnya datang. Itu seniman udah senang banget Pak. Senang ya. Udah senang kali deh. Rasa diperdulikan ya. Diperhatikan. Perhatikan. Ada perhatian gitu kan, udah senang sekali. Tapi kadang-kadang diundang pun nggak datang. Iya, diundang nggak datang. Jadi PR itu sebenarnya bagi apa nanti ke depan, pemimpin ke depan. Bener. Nah itu soal-soal begitu tuh. Sebetulnya di mana saja begitu. Ya. Jadi sebetulnya kita ini yang dibutuhkan di Deli Serdang itu adalah orang-orang yang mau menjadi pendobrak, ya, menjadi pionir, menjadi lokomotif untuk itu gitu loh. Dan itu orang-orang itu sebetulnya orang yang bisa melakukan itu orang yang punya kemampuan komunikasi. Ya, ya. Saya lihat Bang Ade sebetulnya bisa punya potensi untuk itu. Iya, bisa masuk ke sana kemari gitu. Ya. Nah, itu bisa Bang Ade ambil peran itu. Ya kan? Ya. Nanti pelaksananya ya libatkan seniman-seniman. Ya. Tapi menerobos itu pasti ada gitu, Pak. Kalau nggak ada, kalau semuanya menunggu Dan nggak diam, iya. nggak selesai-selesai. Iya, macam saya misalnya. Saya ini nggak punya akses untuk masuk ke Pemkab untuk datangi pejabat ini kan, nggak punya akses, nggak bisa kita. Siapa lu gitu kan, nggak dikenal orang. Tapi kita punya sejumlah gagasan, ide. Itu kita. Tapi yang paling penting memang ya itu tadi, ide dan gagasan itu juga nggak gampang, nggak semua orang bisa punya itu. Iya, makanya. Jadi kita perlu pionir, pendobrak, punya orang yang punya gagasan, punya pendobrak. Itu berjalan, baru jalan. Insya Allah Pak Sugeng, doakan perjalanannya. Harus itu bisa dicapai. Ya. Kalau nggak akan ada ini. Tetap stagnan ya? Stagnan, nggak ada. Secara lisan ya mungkin oke. Ya. Tapi, nah kita harus secara di lapangannya, secara apanya nggak ada, realisasinya nggak ada ya? Nggak ada. Kita butuh figur-figur yang itu pendobrak. Insya Allah. Sama-sama kita berdoa, Pak Sugeng. Iya, Pak Ade jadi motor lokomotif yang maju ke depan, dobrak. Nanti kita yang ngasih gagasan-gagasan, ide-ide kita sharing gimana gitu. Nah, tadi kita kan lihat dari apanya Pak Sugeng juga kan, bahwasanya Rumah Sastra ya, Rumah Sastra Sumatera Utara, termasuk pendiri lah ya. Saya yang dirikan. Yang mendirikan ya. Apa yang memotivasi Pak Sugeng sehingga mendirikan Rumah Sastra Sumatera Utara ini, dan sejak kapan berdirinya? Berdiri 2020 kalau nggak salah saya. 2020 ya? Nah, tapi motivasinya begini, seperti saya bilang tadi, di
di Limo Manis ini Ya. sebetulnya ada sastrawan hebat. Ya. Bertino Pulkan tadi Yang itu, tadi Bapak almarhum sampaikan. Rodiana. Ya. Tapi begitu mereka meninggal, hilang gitu namanya. Nggak ada lagi. Tapi siapa tadi namanya? Bertino Pulkan. Bertino Pulkan yang baru ya, yang lain ya, nggak ada Nggak ya, ada. yang menggantikan itu ya. Terus Sumatera Utara nih punya banyak sastrawan besar. Banyak. Tapi yang dikenal orang kan cuma Hairil Anwar, Hamir Ya. Hamzah, Iya. ya kan? Ada banyak sastrawan hebat di Sumatera Utara nih. Begitu dia mati, jangankan namanya, karyanya pun entah kemana-mana udah. Ya. Nah itu yang mendorong saya kemudian mengajak teman-teman kita bangun rumah sastra Sumatera Utara. Rumah sastra itu Itu sebetulnya di mana? sama dengan Posat, di Sekretariat Posat ya. Oh, sama di situ juga ya. Karena belum punya gedung kita, nggak ada. Jadi sebetulnya itu museum. Kita ingin niatnya menjadikan museum sastra, ya, museum sastra. Jadi menghimpun karya-karya mereka, baik sastrawan yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, ya kan, manuskrip, naskah-naskah tua apa gitu ya. Nah itu kita simpan. Jadi macam kalau di Jakarta pusat dokumentasi sastra Habib Yasin gitu loh ya. Iya. Kita ingin bagian gitu. Tapi sejak 2020 sampai sekarang nggak ada yang dukung itu loh. Nggak ada ya. Nggak ada yang merasa tertarik membantu, nggak ada. Tapi kalau menurut Pak Sugeng sendiri, gimana ketertarikan anak-anak muda sekarang tentang sastra? Nggak ada, minus. Minus ya. Ini ceritain tidak Indonesia ya, tapi kita cerita di Deli Serdang lah ataupun Tanjung Merauke. Di mana-mana di Indonesia Nggak ada kan. Itu apa penyebabnya sehingga nggak apa begitu gitu? Perubahan zaman. Ya. Jadi kemajuan teknologi, internet segala macam. Ya. Buku sastra orang udah nggak beli lagi. Ya, jangankan buku sastra, koran media cetak aja orang udah nggak ini kan. Oh iya. Jadi membaca sastra itu ada persepsi yang keliru. Membaca sastra itu bagi sebagian orang dianggap rumit, mengerutkan kening, harus mikir. Padahal enggak, gitu loh. Jadi kalangan anak muda tidak semua memang, ya, tapi sebagian besar anak muda, anak-anak milenial itu udah nggak tertarik dengan sastra. Ya, kalaupun dia baca, paling yang dia pilih ya novel pop ya. gitu ya. Tapi untuk mendalami sastra itu apa segala macam. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang katanya jurusan sastra itu kan kadang sering tak paham itu apa sastra. Oh iya. Padahal mereka kuliah mendalam tentang asal sastra itu ya. Tapi kan mereka kuliah cuma teori ya, teori yang mempelajari, bukan sastranya itu ya. Jadi begitulah. Jadi mereka kuliah itu kan cuma mau jadi guru, ya kan. Jadi untuk jadi guru dia harus tahu teori-teori sehingga dia bisa nerangkan kepada muridnya, gitu loh. Ya. Tapi untuk membuat satu karya sastra apa itu, nah banyak yang mahasiswa sastra yang gagal. Jadi dari sekian banyak karya-karya sastra yang Pak Sugeng lahirkan itu, apa yang terfavorit salah satunya menurut Pak Sugeng? Semua. Kalau saya semua karya saya favorit ya? Iya. Favorit ya? Karena semua karya, kalau saya menulis karya, ya. Semua karya yang saya tulis itu saya tulis dengan sepenuh hati. Jadi nggak ada ini karena ini ambil aja, nggak ada. Yang penting sepenuh hati, sehingga hasilnya pasti favorit ya. Soal itu kan bagaimana kualitas nilainya itu kan tergantung orang ya. Orang yang menilainya. Subjektivitas dia menilai. Ya. Oh ini karyanya jelek, itu nggak usah pikirkan itu ya. Nggak usah. Yang penting berkarya aja ya. Ya kita nulis saja. Kita menulis saja. Bahwa karya kita dihargai atau tidak itu soal lain. Benar. Tapi paling tidak kita menulis apa yang menjadi apa yang ada dalam pikiran kita. Ya. Apa yang menjadi ide-ide kita, itu kita tulis. Terus kenapa karya sastra itu merupakan cerminan masyarakat? Oh iya, karena memang sastra itu adalah penggambaran dari apa yang terjadi di lingkungannya, di lingkungan seorang sastrawan. Ya. Jadi seorang sastrawan misalnya dia di pasar ya, di pajak, di jalan apa, dia lihat situasi apa yang terjadi itu, kemudian dia renung, dia resapin, dia tulis. Ya. Nah, itulah menjadi gambaran kenapa disebut cerminan, ya kan? Ya. Ada juga orang yang menulis nggak perlu kemana-mana, dia di kamar aja,
Tapi biasanya yang begitu itu karyanya dangkal. Dangkal. Dia tidak dapat apa namanya? Menyerap esensi peristiwa yang dia tulis itu. Iya, karena dia berdasarkan renungan imajinasi dia saja. Nah, itu bedanya orang yang menulis mengalami langsung, melihat langsung, dengan orang yang berdasarkan imajinasi. Hasilnya juga kurang apa ya, kalau dia nggak langsung ya? Iya, tidak mendapat esensi dari apa itu. Mungkin secara bahasa dia lebih bagus menulisnya, tapi dangkal, nggak ada ininya. Nah, waktu juga mau closing. Apa harapan Pak Sugeng sebagai sastrawan nih? Harapannya buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawa nih, baik itu aspek sastranya, seninya, budayanya, ataupun pada umumnya. Bisa disampaikan di depan kamera Cakap-Cakap Tamora. Boleh. Buat anak muda milenial, Gen Z, ataupun seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Kepada siapa saja sebetulnya, yang kita butuhkan hanya satu. Jaga keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Keseimbangan itu macam-macam. Keseimbangan rohani, keseimbangan jasmani, keseimbangan pikiran, keseimbangan semua hal. Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, kita harus jaga keseimbangan. Dalam mengolah diri, kita perlu keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan itu kita rawat, kita pelihara, maka sebetulnya kita tahu apa yang kita harus lakukan, gitu ya, apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Kita boleh main HP, ya kan? Tapi ada waktu-waktu di mana kita harus berhenti main HP, kita sholat, kita bekerja, kan gitu kan? Kita harus mendengar apa kata, apa perintah orang tua kita, ya kan? Misalnya suruh ke warung, apa gitu loh. Jadi keseimbangan. Bermasyarakat juga begitu kan? Jangan kita sur sendiri, sementara di depan, samping, kanan, kiri, belakang kita ada tetangga, ya kan? Kita perlu bertegur sapa. Nah, itu. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita mau membaca. Membaca itu bukan dalam arti baca buku, bukan ya. Tapi membaca kalau dalam istilah Quran itu membaca hal-hal yang tersirat dan yang tersurat. Ya. Membaca ayat-ayat kauniyah kalau dalam Al-Quran itu ya. Jadi apa yang terlihat di mata kita, apa yang tidak terlihat itu kita baca. Kalau dengan itu bisa kita lakukan, damai kita nih. Damai Pak. Damai ya. Jadi kita pun tidak tergantung pada sesuatu, nggak tergantung pada HP, pada apa, enggak. Damai. Jadi baca, ikro itu yang penting. Keren. Nah, tadi cerita tentang apa ya, pesan ataupun harapan pada anak-anak muda ya, ataupun seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Nah, sekarang apa harapan Pak Sugeng buat Kecamatan Tanjung Merawa hari ini ke depannya? Saya kalau bilang perlu perubahan, memang harus perubahan. Bukan hanya perubahan dalam bentuk fisik ya. Fisik, tata lingkungan, tata kota ya. Di sejumlah daerah di Kecamatan Tanjung Merawa ini masih ada jalan yang rusak, yang nggak benar ya. Itu perlu dikelola. Tapi yang lebih penting adalah perubahan dalam mentalitas. SDM ya? SDM, mentalitas Pak. Baik aparatur, ya, baik aparatur camat sampai kelurahan, dan mentalitas kita sebagai masyarakat. Ya, mesti ada. Makanya saya bilang mesti ada motor yang bisa mengajak masyarakat jangan buang sampah di paret, gitu kan. Mesti ada contoh-contoh begitu. Jangan ya pokoknya hal-hal yang itulah mesti kita rubah. Dan itu kita harus bersinergi lah itu situ ya. Bersinergi dan gaya-gaya apa namanya instruksional, perintah siap komandan itu udah nggak berlaku Pak. ABS asal Bapak senang. Nggak berlaku lagi. Jadi kalau misalnya camat mau membuat Kecamatan Tanjung Merawa ini bagus, dia nggak bisa nyuruh perintah-perintah kades apa itu, enggak. Dia harus turun langsung, ikut bersama kades, bersama kadus, bersama warga, ayo bersihkan padat sama-sama. Nah, jangan dia berkaca pinggang, enggak usah. Dia harus megang sapu juga, megang cangkol juga. Baru itu Pak. Nah, baru itulah perubahan salah satu bentuk ya, mentalitas. Baru benar. Nah, gitu.
kita juga apa ya, dasar kita melahirkan cakap-cakap Tamora memang dari hati keikhlasan kita, tanpa kita dibayar, tanpa bukan kita tidak mau uang, tidak mau finansial, tapi hari ini kita memang terketuh hati kita bersama kawan-kawan di Cakap-Cakap Tamora, tim kreatif, ada Citra Suwada, ada Ridho Sregar, ada saya Darmadi Putra Tasud, bagaimana mengupkan kreativitas anak muda khususnya ya seluruh masyarakat Tanjung Merawa ya, itu menjadi fokus kami agar terup ya, yang selama ini tidak dilihat orang gitu, padahal kreativitas banyak di Tanjung Merawa. Betul. Kalau dalam bahasa Inggris namanya speak up. Speak up. Bicaralah. Bicaralah. Tapi bicara saya tak cukup, Pak. Tak cukup ya? Tak cukup. Harus ada action. Action. Jadi kalau kita bilang A, maka kita harus melakukan A. Ya. Nggak bisa kita bilang A terus ya nggak melakukan apa-apa. Ya. Jadi sambil kita bicara, bicara ini kan salah satu bentuk mengutarakan pikiran, apa isi kepala, apa keinginan, apa kan. Tapi kita juga harus melakukannya itu, gitu pastinya. Loh. Jadi kalau Bang Ade ngajak anak-anak muda bicara, Bang Ade juga harus saja anak-anak muda itu bekerja, bekerja mewujudkan. Nggak usah harus yang besar gitu, nggak usah. Hal-hal kecil itu, hal-hal kecil. Ayo kita sama-sama kerjakan. Dan step by step kita sudah pernah lakukan. Walaupun memang ya itu tadi prosesnya kan semuanya itu ada apa ya, ada waktu, ada finansial dan lain-lain. Tapi bukan berarti itu membuat kita jadi nggak semangat. Kedepannya kita apa yang disampaikan Pak Sugeng itu menjadi PR saya dan kawan-kawan juga untuk ke depan bisa mengajak anak-anak muda untuk berbuat, baik itu seni, apa aja gitu kan. Nah, apa harapan Pak Sugeng nih sebagai sastrawan buat Cakap-Cakap Tamora hari ini dan ke depannya? Harapan, pesan, kritikan, masukan. Kalau harapan saya ini terus berlanjut ya. Dengan narasumber yang harus lebih qualified. Abang nggak bisa juga sembarangan orang abang undang. Karena itu akan memberi nilai pada acara ini. Ya kan? Kalau bisa ya makin ke depan orang-orang yang memang terpilih gitu ya. Yang cuma tak cuma bisa ngomong, tapi juga bisa menunjukkan bukti dari omongannya. Berbuat. Itu harapannya. Yang berikutnya adalah jadikan ini sebagai ajang untuk apa namanya? Bukan ajang, tapi titik awal untuk merekrut lebih banyak orang untuk membangun satu apa namanya? Sinergi ya. Bekerja sama dalam hal apa. Dan awalnya silaturahmi lah ya, sehingga bisa sinkron. Iya, ini saya kira bisa menjadi satu satu titik awal yang bisa melebar ke banyak hal, ke banyak kegiatan lain dari sini, dari ruangan yang kecil ini bisa. Tinggal bagaimana kita, gitu loh. Yang berikutnya saya bilang, jangan juga pernah sekali-sekali memulai sesuatu dengan mendasarkannya pada hal uang. Ya, benar. Begitu sekali abang mendasarkan kegiatan apa ini, apakah cakap-cakap atau apa uang, maka orang akan berpikir uang terus. Jadi ini adalah bahkan itu memang selama kita berjalan tidak pernah, ya itu tadi, siapa yang nggak mau uang? Iya, betul. Tapi betul. Ada waktunya. Iya. Tapi sampai sekarang memang kita ya itu, ya udah kita buat aja, ikhlas aja. Semua orang tetap butuh uang gitu kan. Bukan tak perlu uang juga. Cuma jangan jadikan itu dasar. Benar. Nanti kalau nggak ada duitnya kita nggak ada kegiatan lagi, ya kan? Jadi itu motivasi itu perlu. Iya. Saya kira ini cocok untuk anak-anak muda tuh. Cuma jangan cakap-cakap doang. Cakap tuh perlu. Speak up kata orang. Speak up. Bicaralah. Itu perlu, itu penting bicara. Supaya hanya dengan bicara kita didengar kan. Tapi kerja juga perlu. Tunjukkan kerja. Gitu loh. Apa lah terserah, nggak tahu lah ya. Terima kasih buat arahannya, sarannya. Nah, ini kan masih hari kemerdekaan nih pastinya. Kemarin 17 Agustus. Nah, kami pengen lah nih bisa di depan kamera Cakap-Cakap Tamora, seorang Pak Sugeng, sastrawan, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, bahkan mungkin nasional ya.
kami pengen berpuisi lah sebait atau 2 bait. Oh, tapi jangan diedit ya kalau saya baca puisi ya. Oh, enggak. Baik, saya ada puisi nih. Puisi kemarin sudah saya posting sebetulnya. Enggak diedit Tolong. nih, enggak diedit. Saya cari dulu. Saya cari dulu bentar ya. Ya. Mereka pikir kita sudah merdeka. Ya. Jika hasrat hidup masih bergantung pada daulat duli tuanku, dan kebebasan bicara berujung pada laporan polisi, kita pasti belum merdeka, sebagai dulu Soekarno-Hatta menginginkannya. Waktu Tan Malaka meneriakkan Piat Justitia Ruat Skelum, atau tegakkanlah keadilan meski langit runtuh, sedang keadilan hanya berlaku untuk si kaya, kita pasti belum merdeka. 78 tahun sudah usia negeri tercinta. Sudah cukup tua untuk jadikan kita bangsa bijaksana. Tapi kita masih belum merdeka, sebab tanah-tanah luas hanya dikuasai segelintir orang kaya, sedang jutaan penduduk negeri tak punya apa-apa. Mereka pikir kita sudah merdeka, faktanya kita masih dihantui jutaan tanya. Kenapa Wiji Tukul Pralaya, Harun Masiku, di mana rimbanya? Kalpataru dan Adipura itu untuk apa? Mereka pikir kita sudah merdeka hanya dengan panjat pinang dan kibaran bendera. Deli Serdang, 17 Agustus 2023. Keren, Pak Sugeng. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Sugeng. Ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya mau mampir di Cakap-Cakap Tamora, berpuisi lagi di depan Cakap-Cakap Tamora, di kamera Cakap-Cakap Tamora. Mungkin ini apa ya, menambah silaturahmi kita makin kuat. Ya. Tetap semangat, tetap sehat menjalani seninya dan kehidupan. Amin, amin. Terima kasih. Saya juga terima kasih telah diundang. Iya, siap. Semoga cakap-cakap kita ini ada manfaatnya, walaupun sedikit. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih nih kawan-kawan Cakap Tamora. Selamat malam dan terima kasih sudah selalu setia di kamera Cakap-Cakap Tamora, channelnya YouTube-nya Cakap Tamora. Semoga apa yang kami cakapkan malam hari ini memberikan edukasi dan manfaat buat seluruh anak-anak muda dan seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Kami undur diri, saya Darmade Putra Tosuhud. Saya Sugeng Satya Dharma. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.